Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Sami'na wa ata'na. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama menguatkan, mengokohkan dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur, mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengevaluasi, bermuhasabah diri atas segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita masih berada dalam suasana Syawal atau dalam suasana Lebaran yang kita jadikan sebagai bulan silaturahim tahunan dan sebagai bulan untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini khatib menyampaikan tahniyah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita, ibadah saum kita semua dan ibadah-ibadah yang lainnya tatkala kita ibadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya yang pantas kita tanyakan kepada diri kita masing-masing saat ini, berhasilkah ibadah saum kita? Berhasilkah ibadah Ramadan kita yang telah kita laksanakan ketika di bulan Ramadan kemarin? Tentunya hanya Allah lah yang tahu jawabannya. Tapi sebagai muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan introspeksi diri, untuk melakukan muhasabah diri atau menghitung-hitung seberapa jauh keberhasilan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kenapa seperti itu? Mengingat yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jumi wal 'atsy. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum namun hanya melahirkan lapar dan dahaga saja dari saumnya. Hal ini jelas mengingatkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah diri. Jangan sampai kita melaksanakan saum hanya melahirkan lapar dan dahaga saja, tidak dapat meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah kita, tidak menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan seorang ahli hikmah menyampaikan dalam salah satu ungkapannya, laisal 'id liman labisal jadid. Id itu adalah bukan untuk orang yang menggunakan sesuatu yang serba baru. Id itu bukan bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Walakinal 'id liman taqwahu yazid. Id itu yang sebenarnya adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Dengan demikian hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, marilah kita menghitung-hitung amal kita, marilah kita bermuhasabah diri
ketika pasca Ramadan ini, apakah bertambah ketaatan kita, bertambah ketakwaan kita, atau sebaliknya back to basic, seperti kebiasaan lama, tidak bersemangat dalam ibadah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mumpung kita masih di bulan Syawal, tentunya masih ingat, masih terngiang dalam ingatan kita betapa nikmatnya kita ibadah di bulan Ramadan kemarin. Ramadan menyedot hati kaum muslimin sehingga berbondong-bondong hadir di masjid untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering berakrab-akraban dengan Al-Qur'an, bahkan berjam-jam, karena ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Hadirin ikhwah rahimakumullah, pengalaman, pengamalan, pengabdian dan ketaatan kita ketika bulan Ramadan sangat sayang kalau dihentikan ketika Ramadan berakhir. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik itu. Mari kita lanjutkan ketaatan itu di bulan-bulan selanjutnya. Ketika kita mampu melanjutkan kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka insya Allah kita termasuk orang yang dikatakan oleh sahabat tadi, walakinal liman taqwahu yajid, yakni bertambahnya ketaatan, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, selepas Ramadan ini kita tentunya dituntut untuk istiqomah, untuk ajab di dalam ketaatan, di dalam ibadah. Memang sungguh sangat berat ketika kita harus mempertahankan kebiasaan baik di bulan yang bebas seperti ini, di mana setan-setan kembali menggoda kita. Namun hadirin ikhwah billah rahimakumullah, tentunya kita akan bisa melewati itu semua ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita riyadah, ketika kita latihan. Dan hadirin ikhwah billah rahimakumullah, istiqomah ba'da Ramadan itu menjadi keniscayaan, menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan bagaimana cara atau petunjuk agar kita istiqomah selepas Ramadan ini, sehingga kita mampu meramadankan 11 bulan ke depan. Bahkan kita mampu menjaga kefitrahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, perlu kita kutip pendapat dari percikaniman.org. Mereka menyampaikan dalam sebuah tulisan dakwahnya, ada 5 hal yang membuat seorang bisa istiqomah selepas Ramadan. Hanya 2 saja yang ingin disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Yang pertama, kita jangan pernah berhenti berdoa. Bertahan tetap istiqomah ba'da Ramadan itu memang sangat berat sekali. Tapi tentunya akan ringan dan mudah kita melakukannya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Mari kita panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tentunya akan bisa meramadankan 11 bulan ke depan, atau katakanlah istiqomah pasca Ramadan ini. Tentunya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, ada doa yang sangat penting kita baca dan sering Rasulullah SAW baca ketika dalam setiap kesempatan. Dan hadirin tentunya sudah sering membacanya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-bolakan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Penting ini kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika ba'da sholat saja, tetapi dalam setiap kesempatan kita. Ini menjadi zikir harian kita. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Memang Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Kita sudah pernah merasakan, bahkan sering merasakan, di 10 menit yang pertama ternyata kita mampu istiqomah dalam ibadah, atau katakanlah semangat dalam ibadah, tetapi 10 menit kedua ternyata melemah motivasi ibadah kita. Bahkan mungkin terbersit untuk melakukan kemaksiatan. Di sanalah letaknya
Allah Maha membolak-balikan hati kita. Allah yang memiliki hati, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam din Allah, dalam agama Allah. Kemudian hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, yang kedua, rajin-rajinlah membaca doa yang oleh Allah telah ajarkan di dalam surah Ali Imran ayat 8 agar kita ditetapkan setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Doa ini penting untuk kita baca. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Buktinya, di luar sana miliaran orang masih belum mendapatkan hidayah Islam. Dan alhamdulillah kita oleh Allah dipilihkan sebagai muslim. Itu adalah hidayah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah anugerahkan hidayah Islam kepada kita, maka kewajiban kita adalah memeliharanya, memupuknya, menyiraminya dengan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan memuji larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah Islam ini tidak ada jaminan dari Allah akan tetap ada dalam jiwa kita, akan tetap ada dalam hati kita. Karena ternyata banyak contoh dari usia 0 tahun sampai 60 tahun, katakanlah dia muslim, tapi ternyata ketika menjelang usia senja, usia 61 tahun, gara-gara hal sepele, masalah ekonomi, atau misalkan masalah pernikahan, ada yang dia beralih keyakinan. Na'udzubillah summa na'udzu min dzalik. Oleh karena itu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita rajin berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hidayah yang telah menghunjam di hati dan jiwa kita, insyaallah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita tempuh untuk kita tetap istiqomah selepas Ramadan ini, mari kita berusaha menjaga ibadah. Pengalaman, pengamalan, pengabdian dan ketaatan kita ketika ibadah di bulan Ramadan sangat sayang kalau kita hentikan selepas Ramadan ini. Kita lanjutkan terus karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Rabbmu sampai datangnya kepadamu al-yakin. Al-yakin adalah ajal. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya di waktu tertentu saja, tetapi sepanjang hayat kita. Taat ibadah itu, semangat ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi selepas Ramadan sampai datangnya al-yakin atau maut menjemput kita, terus kita istiqomah, terus kita semangat dalam ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian hadirin ihwa fillah rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Artinya hadirin ihwa fillah rahimakumullah, ketika kita bersemangat, ketika kita meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan, maka lanjutkan di bulan-bulan berikutnya semangat taat ibadah. Apalagi sekarang di bulan Syawal. Syawal ini artinya adalah bulan peningkatan. Artinya kurva peningkatan ibadah itu harus meningkat. Bukan Ramadan berlalu malah kita melempem ibadahnya, malah kita mengendurkan semangat ibadahnya. Ketika di bulan Ramadan kemarin itu adalah salah satu wahana training center, wahana penempaan diri agar kita menjadi kuat, menjadi semangat, menjadi lebih taat, lebih takwa di 11 bulan ke depan. Bayangkan setelah Ramadan kemarin kita ditempa di TC, kalau mengendur, kalau melemah semangat ibadah kita, berarti TC-nya tidak berhasil. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, Allah mengingatkan kembali di dalam Al-Quran surah Hud ayat 112 agar kita senantiasa istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir.
maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, jelaslah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bukan menjadi musliman, tetapi muslim yang terus istiqomah. Apa itu musliman? Musliman itu ketika Ramadan tiba, ia dapat meningkatkan kualitas amal ibadah. Tetapi Ramadan berlalu, kembali kumat, kembali kepada kebiasaan yang dulu, tidak semangat dalam ibadah. Allah menginginkan kepada kita istiqomah sampai datangnya ajal menjemput kita. Lalu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, bentuk ibadah apa yang harus kita lestarikan di 11 bulan ke depan ini? Paling tidak, mari kita kaji satu persatu. Di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diperintahkan untuk saum sebulan penuh. Di Syawal ini, mari kita awali dengan saum Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan saum 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, seperti saum sepanjang tahun. Sungguh Allah Maha Pemurah kepada kita semua, memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala sepanjang tahun dari saum sunat 6 hari di bulan Syawal. Sangat sulit sekali dan sulit kita melakukan atau mendapatkan pahala setahun penuh atau kita saum 365 hari kalau bukan melalui saum 6 hari di bulan Syawal. Begitu luar biasa pahala ketika kita melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak tertarik dengan saum 6 hari di bulan Syawal ini. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kita hitung bulan Syawal ini sekarang baru belasan. Artinya masih ada banyak waktu untuk kita melaksanakan saum Syawal 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan itu. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kemudian yang kedua, ibadah yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yakni melakukan qiyamul lail. Betapa nikmatnya di bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah yang fardu, kita melaksanakan ibadah Isya, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang khas di bulan Ramadan, ibadah tarawih. Yang tentunya di bulan-bulan sebelum Ramadan kita sulit untuk sholat sunat ba'da Isya. Hanya sholat sunat rawatib saja yang kita kerjakan. Ternyata kita mampu berdiri 11 rakaat, bahkan 33 rakaat barangkali. Dan tentunya agar umur Ramadan ini terus berlanjut, mari kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bangunlah, dirikan salat nafilah maqaman mahmuda, maka insya Allah atau niscaya Allah akan mengangkatmu, maka niscaya Allah akan menempatkan ke tempat yang terpuji. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, ini adalah kesempatan emas bagi kita, kesempatan yang berharga. Kita lanjutkan qiyamul Ramadan kita dengan qiyamul lail di Ramadan dengan salat tahajud. Kita bangunlah di sepertiga malam yang terakhir untuk tahajud. Sekelas Nabiullah Muhammad SAW, seorang nabi tentunya yang sudah dimaksum, yang dijaga dari perbuatan dosa, yang diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Beliau tidak pernah melewatkan qiyamul lail. Bahkan menurut Aisyah, Nabi Muhammad SAW ini sangat rajin mendirikannya, bersungguh-sungguh, penuh kegigihan sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Sementara kita orang yang biasa-biasa, yang tidak dimaksum, yang tidak dijamin masuk surga, terkadang hoream, terkadang tidak mementingkan qiyamul lail itu. Oleh karena itu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan qiyamul lail yang bernama tahajud insyaallah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah,
Kemudian yang sangat penting kita lakukan pasca Ramadan ini adalah senantiasa kita tilawah Al-Quran, senantiasa kita membaca Al-Quran. Bukankah kita ketika di bulan Ramadan itu akrab sekali dengan Al-Quran? Kita sering interaksi dengan Al-Quran, bahkan kita berjam-jam dengan Al-Quran. Karena ada target ingin khatam 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin sampai 5 kali. Kita berakrab-akraban. Tetapi sayang, sungguh sangat sayang sekali ketika Ramadan berlalu, ternyata keakraban kita dengan Al-Quran itu ditinggalkan. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu dibacakan kepada kita tatkala kita terbujur kaku, kita wafat. Mari kita baca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, maka Al-Quran akan datang dengan akhir itu sebagai syafaat kepada kita. Al-Quran yang mana yang menjadi penggenap, yang menolong kita, yang memberikan syafaat kepada kita? Tentunya Al-Quran yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita kaji, yang senantiasa kita amalkan isi-isinya. Insya Allah Al-Quran akan menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang keempat, mari kita lestarikan ibadah salat fardu berjamaah di masjid. Alhamdulillah ketika Ramadan magnetnya sangat luar biasa, menyedot kaum muslimin untuk hadir di masjid. Hadir di masjid tepat waktu untuk salat berjamaah. Namun sayang sekali, sekali sayang, ketika Ramadan berlalu, di hari yang pertama masjid itu ternyata hanya tinggal beberapa gelintir saja jamaah. Saf yang kedua sudah kosong, bahkan sampai saf terakhir ketika Ramadan padahal penuh sesak dengan kaum muslimin. Padahal itu adalah kebiasaan yang baik, yang sangat luar biasa, yang dicintai Allah dan Rasulullah tentunya. Mari kita biasakan sholat fardu berjamaah di masjid, apalagi kaum laki-laki. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Begitu Allah berfirman. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ahli mufassir yang mengatakan rukulah bersama orang-orang ruku itu adalah sholat berjamaah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Ada sebuah kisah dari sahabat Abdullah ibnu Maktum. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sahabat Abdullah ibnu Maktum ini seorang sahabat yang dari sejak lahir dia cacat, dia buta, tetapi menjadi pejuang sholat fardu berjamaah. Tidak pernah ketinggalan sholat fardu berjamaah di masjid. Bahkan hadir di masjid itu sebelum muadzin. Padahal jarak rumah dengan masjid itu sangat jauh sekali. Ada bebatuan, ada pepohonan, belum lagi buta. Bagaimana dapat dia hadir di masjid? Luar biasa sekali. Satu ketika usianya sudah senja, meminta rukhsah, meminta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku melaksanakan sholat fardu 5 waktunya di rumah saja? Kata Rasulullah, silahkan. Tetapi setelah itu Rasulullah beranjak, pergi keluar dan memanggil kembali sahabat Abdullah ibnu Maktum. Wahai sahabat Abdullah ibnu Maktum, apakah terdengar seruan sholat ke rumahmu? Apakah terdengar suara adzan ke rumahmu? Wahai Rasulullah, terdengar suara seruan adzan ke rumahku. Kalau begitu, tidak ada keringanan bagimu, tidak ada rukhsah bagimu. Bersama kami hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Artinya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, yang buta saja tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan. Apalagi kita yang sehat, yang jaguar ringkas, yang awas, yang dekat jarak rumah dengan masjid, harus lebih termotivasi. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menginspirasi kita semua dan tentunya memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah selepas Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin ikhwah billah rahimakumullah, bertahan untuk tetap istiqomah pasca Ramadan itu memang sangat berat. Diperlukan kesungguhan hati, diperlukan niat yang kuat, diperlukan tekad yang bulat, dan tentunya menyempurnakan ikhtiar dibarengi dengan riyadhah, dibarengi dengan latihan, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan melaksanakan apa yang tadi khatib sampaikan. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Yang kedua, tetap menjaga ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik hidayah kepada kita semua, akan senantiasa membimbing kepada kita semua. Dan ketika kita menjaga keberlangsungan ibadah, tentunya insya Allah kita semua akan tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan taufik hidayah, diberikan kesehatan jasmani, sehingga kita tetap mampu memelihara istiqomah ibadah pasca ibadah Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita berjumpa kembali dengan Ramadan Karim tahun depan, sehingga kita dapat mereguk kenikmatan jamuan Allah di Ramadan dan mereguk indahnya ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Aqimis salat.